Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Afida Nur Aini Warahmah, Ananda Reka Putri, dan Nur Azizah akan mempresentasikan tentang perkembangan pada peserta didik untuk melengkapi penugasan educational psikologi. Tahap-tahap perkembangan. 1. Tahapan-tahapan perkembangan bahasa anak usia 0 sampai 6 tahun. Pertama, tahapan sensori motor 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, kegiatan intelektual pada anak hampir seluruhnya merupakan gejala yang diterima langsung melalui indera. Pada saat anak mencapai kematangan dan secara perlahan mulai memperoleh keterampilan berbahasa, mereka menerapkannya pada objek-objek yang nyata. Pada tahap ini, anak mulai memahami hubungan antara benda dan nama benda tersebut. Yang kedua yaitu tahapan praoperasional. Perkembangan yang pesat dialami oleh anak pada tahap ini. Anak semakin memahami lambang-lambang bahasa yang digunakan untuk menunjukkan benda-benda. Keputusan yang diambil hanya berdasarkan intuisi, bukan atas dasar analisis rasional. Kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan dari sebagian kecil yang diketahuinya dari suatu keseluruhan yang besar. 2. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Pertama, tahap sensori motor. Anak mulai berinteraksi dengan lingkungannya. Kedua, tahap preoperasional. Anak mulai menggambarkan dunia secara simbolis. 3. Tahap operasional konkret. Anak belajar aturan seperti percakapan. Keempat, tahap operasional formal. Remaja dapat mengatasi situasi konkret dan memikirkan masa depan. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan-tahapan perkembangan moral. Pertama, tingkat prakonvensional atau moralitas prakonvensional. Perilaku anak tunduk pada kendali eksternal, yaitu orientasi pada kepatuhan dan hukuman dan relativistik hedonis. Kedua, tingkat konvensional atau moralitas konvensional. Fokusnya terletak pada kebutuhan sosial atau konformitas, yaitu orientasi mengenai anak yang baik dan mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas. Ketiga, yaitu tingkat post-konvensional atau moralitas post-konvensional. Individu mendasarkan penelitian moral pada prinsip yang benar, yaitu orientasi pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya dan prinsip universal. Selanjutnya adalah analisa perkembangan pada tiap tahap. Yang ketiga adalah analisa tugas perkembangan kognitif. Yang pertama pada anak balita yang berumur 0 sampai 2 tahun, biasanya mulai mengenali lingkungannya. Selanjutnya, untuk anak usia kurang dari 7 tahun, anak akan mulai merepresentasikan sesuatu hal. Ketiga, untuk anak usia 7 tahun hingga menjelang 12 tahun, anak-anak pada usia ini mereka akan belajar berbagai macam percakapan yang ada di sekitar mereka. Yang terakhir, untuk anak usia 12 tahun ke atas akan mulai mengerti dan mereka akan mulai berpikir tentang masa depan dan mengendalikan situasi. Selanjutnya adalah analisa tugas perkembangan moral anak. Pertama adalah anak ingin memperoleh hadiah dan anak tidak ingin memperoleh hukuman. Yang selanjutnya adalah anak biasanya pada saat ini akan bersifat individualis. Kemudian yang ketiga, mampu menalar. Anak pada saat perkembangan moral dia akan mampu menalar. Kemudian anak juga akan mampu memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir adalah anak sudah bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya adalah faktor-faktor perkembangan pada peserta didik. Yang pertama adalah nativisme. Tokoh yang terkenal dari aliran atau golongan ini ialah Schopenhauer, Plato, Descartes, dan beberapa tokoh pendukung lainnya. Golongan ini mengatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Artinya, ketika manusia lahir sudah dibekali dengan potensi atau bakat yang dimiliki oleh generasi sebelumnya.
Faktor keturunan menekankan pada aspek biologis atau herediter yang dibawa melalui aliran darah dalam kromosom. Aliran ini menganggap bahwa lingkungan atau pendidikan tidak memiliki arti apa-apa dalam perkembangan manusia, karena mereka menganggap itu hanya sebagai pelengkap saja. Yang kedua adalah empirisme. Tokoh dari aliran ini adalah John Locke, di mana mereka berpendapat bahwa perkembangan seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Golongan ini banyak dipengaruhi oleh aliran filsafat empirisme John Locke. Mereka berangkat dari sebuah asumsi bahwa manusia lahir dalam kondisi yang netral, tidak membawa potensi apapun. Ia bagaikan kertas putih yang dapat ilusi apa saja sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh lingkungannya. Artinya perkembangan seseorang baik yang sifatnya biologis maupun tidak akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang ketiga adalah konvergensi. Golongan atau aliran ini merupakan golongan yang berusaha mengambil jalan tengah dari beberapa pandangan yang ada sebelumnya. Golongan ini berpendapat bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan sekaligus dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Para ahli berpendapat tidak mungkin perkembangan seseorang akan maksimal jika hanya mengandalkan satu faktor saja. Maka dari itu, perpaduan dari keduanya adalah sesuatu yang mutlak dalam perkembangan anak. Tokoh sekaligus pencetus pertama dari 4 asas perkembangan ialah William Sturm. 4 asas pokok perkembangan manusia meliputi asas biologis, asas kebutuhan pertolongan, asas keamanan, dan asas eksplorasi. Asas biologi maksudnya ialah anak merupakan makhluk hidup. Maka dengan demikian memungkinkan anak untuk berkembang. Asas kebutuhan pertolongan maksudnya ialah anak pada saat lahir merupakan makhluk yang lemah, maka dari itu ia membutuhkan orang lain dalam setiap perkembangannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan untuk pembahasan materi ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.